pasal 252 KUHP dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 hadir sebagai salah satu ketentuan baru yang menyesuaikan perkembangan sosial, budaya, serta dinamika masyarakat Indonesia. Pasal ini berfokus pada tindakan seseorang yang mengaku atau menyatakan diri memiliki kekuatan gaib, seperti kemampuan untuk menyembuhkan, mencelakakan, mendatangkan penyakit, atau menyebabkan kematian, dan kemudian menawarkan jasa tersebut kepada orang lain. Dengan adanya pengaturan ini, negara berupaya mengurangi praktik-praktik menyesatkan yang kerap memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal supranatural. Ketentuan ini bukan dimaksudkan untuk mengatur atau meniadakan kepercayaan masyarakat terhadap budaya, adat, atau spiritualitas tertentu, tetapi lebih menekankan bahwa setiap klaim supranatural yang dijadikan sarana penipuan atau upaya memanfaatkan kerentanan seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam banyak kasus, individu yang sedang mengalami kesulitan, baik secara kesehatan, ekonomi, maupun psikologis, sering mencari solusi instan. Kondisi ini menciptakan ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengaku memiliki kekuatan gaib dan kemudian menawarkan solusi yang sebenarnya tidak berbasis pada kemampuan nyata, melainkan sekadar klaim yang menyesatkan. Pada ayat 1, pasal ini mengatur bahwa seseorang dapat dipidana apabila ia menyatakan memiliki kekuatan gaib dan mengarahkan pernyataan tersebut kepada orang lain dengan tujuan memengaruhi, menakut-nakuti, atau meyakinkan bahwa dirinya mampu menimbulkan akibat tertentu seperti penyakit atau penderitaan. Fokus utama ketentuan ini adalah pada perlindungan korban dari tindakan manipulatif yang dapat merugikan secara fisik maupun mental. Negara menilai bahwa praktik semacam ini berpotensi menciptakan kecemasan, ketakutan, bahkan kerugian finansial ketika seseorang membayar jasa-jasa tersebut karena percaya pada ancaman atau janji yang diberikan. Sementara itu, ayat 2 memberikan penegasan lebih kuat dengan memperberat ancaman pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian, kebiasaan, atau aktivitas yang dilakukan untuk mencari keuntungan. Artinya, seseorang yang menjadikan jasa supranatural sebagai bisnis dan secara berulang-ulang menawarkan klaim gaib yang merugikan orang lain akan menghadapi sanksi yang lebih berat. Ketentuan ini bertujuan mencegah lahirnya praktik eksploitasi yang sistematis, di mana pelaku menjadikan kepercayaan masyarakat sebagai komoditas untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Secara keseluruhan, pasal 252 KUHP merupakan upaya hukum untuk menciptakan masyarakat yang lebih terlindungi dari penipuan berbasis kepercayaan supranatural. Negara menghormati keberagaman budaya dan kepercayaan masyarakat, namun menegaskan bahwa setiap klaim atau tindakan yang berpotensi merugikan secara nyata harus memiliki dasar dan tidak boleh digunakan untuk menyesatkan atau mengeksploitasi orang lain. Dengan pasal ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih waspada, lebih kritis, dan lebih terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Pasal 252 KUHP merupakan salah satu bentuk pembaruan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan ini muncul sebagai respons atas fenomena sosial yang telah lama berkembang di masyarakat, yaitu adanya individu atau kelompok yang mengklaim memiliki kekuatan gaib dan kemudian menggunakan klaim tersebut untuk memengaruhi, menipu, atau mengeksploitasi pihak lain. Dalam konteks penegakan hukum modern, praktik-praktik seperti ini dinilai memiliki potensi besar untuk menimbulkan kerugian, baik secara mental, fisik, maupun ekonomi. Secara historis, kepercayaan terhadap unsur supranatural merupakan bagian dari kearifan lokal yang telah hidup dan diwariskan secara turun-temurun di berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat di banyak wilayah masih mempercayai keberadaan dukun, orang pintar, paranormal, atau praktisi spiritual lainnya. Namun, seiring perkembangan zaman, tidak sedikit pihak yang menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara menakut-nakuti atau memberikan harapan palsu kepada orang yang sedang menghadapi permasalahan. Disinilah pasal 252 KUHP hadir sebagai batas tegas antara kepercayaan dan praktik budaya yang sah dengan tindakan manipulatif yang berpotensi menjadi tindak pidana. Selain itu, pasal 252 KUHP juga dapat dipahami sebagai wujud adaptasi hukum pidana terhadap perubahan pola penipuan yang semakin variatif. Di era digital, muncul pula praktik-praktik baru seperti dukun online yang menawarkan jasa pengasihan, penangkal santet, atau penyembuhan jarak jauh dengan biaya tertentu. Modus-modus ini menunjukkan bahwa eksploitasi supranatural telah bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi, sehingga pengaturan hukum pun perlu diperluas cakupannya. Di sisi lain, keberadaan pasal ini juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya mereka yang selama ini merasa dirugikan, tetapi tidak mengetahui dasar hukum untuk melapor. Dengan adanya pasal ini, negara memberikan jalur perlindungan yang jelas. Setiap tindakan yang mengatasnamakan kekuatan gaib dan bertujuan untuk menipu atau mengancam akan diperlakukan sebagai tindak pidana, terlepas dari latar belakang, keyakinan, atau tradisi di baliknya.
Secara keseluruhan, pasal 252 KUHP mencerminkan keseimbangan antara penghormatan terhadap kebudayaan dan keyakinan masyarakat dengan perlindungan terhadap praktik yang merugikan. Pasal ini tidak meniadakan keberadaan tradisi atau kepercayaan spiritual di masyarakat, tetapi menegaskan bahwa ketika suatu kepercayaan digunakan untuk memanipulasi dan merugikan orang lain, maka negara wajib hadir untuk menegakkan keadilan.